Ulangan 17. Janganlah engkau mengorbankan bagi Yahwe Elohimmu lembu atau kambing domba yang ada cacat atau sesuatu yang buruk, karena itu adalah kekejian bagi Yahwe Elohimmu. Jikalau di antaramu, dalam salah satu tempatmu yang diberikan Yahwe Elohimmu kepadamu, ditemukan seorang pria atau wanita yang melakukan apa yang jahat di mata Yahwe Elohimmu, melanggar perjanjiannya, dan dia pergi serta beribadah kepada ilah-ilah lain dan bersujud kepadanya, kepada matahari atau kepada bulan atau kepada semesta langit yang tidak aku perintahkan, dan hal itu sudah diceritakan kepadamu, dan engkau sudah mendengarnya dan sudah menyelidiki dengan cermat, dan hal itu adalah kebenaran yang terbukti bahwa kekejian itu telah dilakukan di Israel, maka engkau harus membawa pria atau wanita yang telah melakukan hal yang jahat itu keluar pintu gerbang. Dan engkau harus merajam pria atau wanita itu dengan batu sampai mati. Orang yang akan dihukum mati itu haruslah atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Dia tidak boleh dihukum mati atas keterangan 1 orang saksi saja. Para saksi itulah yang pertama-tama harus menghukum mati dia. Lalu berikutnya tangan seluruh umat itu, sehingga engkau memusnahkan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ketika dalam pengadilan, suatu perkara terlalu sukar untuk diputuskan bagimu, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai, perkara tuntutan yang tidak selesai di tempatmu, maka engkau harus pergi ke tempat yang dipilih Yahwe Elohimmu untuk itu. Engkau harus menghadap kepada imam-imam Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu. Dan engkau harus bertanya, maka mereka akan menyatakan kepadamu keputusan perkara itu. Dan engkau harus bertindak berdasarkan keputusan yang disampaikannya kepadamu dari tempat yang akan dipilih Yahwe. Dan engkau harus melakukan seperti yang mereka katakan kepadamu. Engkau harus bertindak berdasarkan petunjuk yang mereka ajarkan kepadamu dan berdasarkan keputusan yang dikatakan mereka kepadamu. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari perkara yang mereka nyatakan kepadamu. Adapun orang yang bertindak terlalu berani dengan tidak mendengarkan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Yahwe Elohimmu atau kepada hakim, maka orang itu harus mati, dan engkau harus memusnahkan yang jahat itu dari Israel. Maka seluruh bangsa itu akan mendengarkan dan menjadi takut, sehingga tidak akan bertindak terlalu berani lagi. Ketika engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahwe Elohimmu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, lalu engkau berkata, "Aku mau mengangkat seorang raja atasku, seperti semua bangsa yang ada di sekelilingku." Engkau harus mengangkat seorang raja atasmu yang dipilih oleh Yahwe Elohimmu dari tengah-tengah saudara-saudaramu. Engkau tidak boleh mengangkat orang asing yang bukan saudaramu. Tetapi dia tidak boleh memiliki banyak kuda bagi dirinya atau membuat bangsa itu kembali ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Sebab Yahwe telah berfirman kepadamu bahwa engkau tidak boleh kembali ke jalan itu lagi. Dia tidak boleh memiliki banyak istri supaya hatinya tidak menyimpang. Dan dia tidak boleh mengumpulkan perak dan emas terlalu banyak. Ketika dia duduk di atas tahta kerajaannya, maka dia harus menulis salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada padanya, dan dia harus membacanya seumur hidupnya, sehingga dia dapat belajar takut akan Yahwe Elohimnya dengan berpegang pada semua isi hukum dan ketetapan-ketetapan ini untuk dilakukannya, agar hatinya tidak sombong terhadap saudara-saudaranya, dan supaya dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari perintah itu, sehingga dia lama memerintah atas kerajaannya, dia dan anak-anaknya di tengah-tengah Israel.